Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang benar. Amin. Dalam pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku kerjasama. Dalam video pembelajarannya, kita akan membahas pengertian kerjasama, contoh-contoh kerjasama, kemudian dalil atau perintah kerjasama, dan hikmah atau perilaku kerjasama. Semoga melalui video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami arti kerjasama dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Sekarang kita mulai video pembelajaran. Anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama ini terdiri dari dua kata, yakni kerja dan sama. Kerja artinya melakukan sesuatu pekerjaan, sama artinya bersama-sama. Kerjasama artinya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Adapun istilah lain dalam kerjasama yaitu gotong royong, tolong menolong, dan lain sebagainya. Ini juga bisa diartikan kerjasama ya. Anak soleh, selanjutnya tentang contoh kerjasama. Sebelumnya marilah kita menyimak dulu video pembelajaran berikut ini. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Nah anak soleh, itu tadi video-video tentang contoh-contoh kerjasama. Mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Nah, selain contoh-contoh tadi, kita juga bisa melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa bekerja sama orang tua untuk membantu pekerjaannya. Contoh, membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Nah, ini bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita juga bisa kerjasama dengan teman seperti membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Kemudian, membersihkan ruang kelas secara bersama-sama. Ini juga bisa menjadi contoh kerjasama bersama teman-teman ya. Selanjutnya, belajar bersama-sama atau belajar kelompok. Ini juga bisa kita tunjukkan dalam kerjasama sehari-hari. Contoh kerjasama yang lainnya menyeberangi jalan yang ramai. Kemudian contoh pekerjaan yang lain yang membutuhkan kerjasama adalah membangun jembatan. Nah, jika ada kesempatan, maka kita juga harus melakukannya ya. Selanjutnya, memenangi pertandingan sepak bola kesebelasan ini tentunya membutuhkan kerjasama. Tidak mungkin kita bisa bermain bola dan memenangkan pertandingan hanya sendiri saja. Kemudian kerjasama juga bisa kita tunjukkan dengan mengatasi bencana alam. Ini adalah contoh-contoh dari kerjasama. Nah anak soleh, adakah kerjasama yang dilarang atau tidak boleh dilakukan? Tentu saja ada, yaitu kerjasama dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Apa saja contohnya? Contohnya,
kerjasama dalam mencontek. Nah, ini adalah perbuatan curang. Apakah itu boleh? Tentu saja tidak, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah, Surat 5 ayat 3. Nah, anak soleh, dalam ayat tersebut diperintahkan tolong menolong atau bekerja sama dalam kebajikan dan takwa. Sedangkan dalam dosa atau pelanggaran tentu saja tidak boleh dilakukan ya. Itu berarti sikap tolong menolong merupakan cermin dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah melaksanakan yang diperintahkannya. Anak soleh, pembahasan selanjutnya tentang hikmah atau manfaat kerjasama. Apa sih manfaat dari kerjasama? Yang pertama yaitu dengan kerjasama kita dapat mempererat ikatan persaudaraan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang lain dalam kebaikan dan saling membantu. Coba jika kalian dibantu dengan orang lain, tentu kalian akan senang kan? Nah, begitu juga dengan orang lain, tentu akan senang juga, dan itu akan mempererat tingkatan persaudaraan kita. Kemudian yang kedua, dengan kerjasama pekerjaan akan lebih ringan. Tentu saja ya, dengan tugas yang begitu banyak terus bisa dibagi-bagi agar lebih ringan. Kemudian yang ketiga, dengan kerjasama pekerjaan akan cepat selesai. Itu tadi, jika pekerjaan lebih ringan maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, anak soleh, bagaimana jika kita tidak mau kerjasama? Tentu beban hidup akan lebih berat. Contohnya tadi, jika ada jembatan yang rusak, jika tidak ada orang yang kerjasama untuk memperbaikinya, maka jalanan akan selamanya rusak. Kalaupun yang memperbaikinya hanya seorang, maka akan berat dikerjakan. Begitu juga kalau menyewa tukang, maka biaya untuk perbaikan pasti akan mahal. Berbeda dengan jika kita kerjasama memperbaikinya, maka pekerjaan bisa ringan dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Oke anak soleh, itu saja video pembelajaran tentang perilaku kerjasama. Semoga kalian bisa memahami makna dari kerjasama dan kalian bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, jangan lupa like, subscribe, and comment video ini ya. Kemudian bagikan kepada yang lain. Itu saja video pembelajaran yang ibu ingin sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.